Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7 bab 1 Manusia Citra Allah. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha mengembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Penjabaran bab 1 Manusia Citra Allah. Aku citra Allah yang unik. Tugasku sebagai citra Allah. Aku memiliki kemampuan. Kemampuanku terbatas. Syukur sebagai citra Allah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Panggilan Allah kepada manusia untuk turut serta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Allah membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuan yang berbeda, tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah, demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang itu hanya akan dapat berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Dalam pelajaran ini kamu akan diajak untuk menyadari 3 hal penting perlunya mengenal kemampuan diri yang telah dianugerahkan Allah, menyadari panggilan Allah untuk mengembangkan kemampuan, dan menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Tidak benar jika ada orang yang mengatakan dia tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Kamu dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol, keterampilan apa yang paling disenangi, kegemaran apa yang selama ini sangat disukai, atau dengan cara memperhatikan komentar teman tentang dirimu. Isilah tabel berikut tentang berbagai kemampuan yang kamu miliki. Isilah tabel berikut tentang kemampuanmu dari yang paling menonjol. Amati gambar di samping. Bagaimana cara mengembangkan kemampuanmu agar makin berkembang dan bermanfaat? Sikap apa yang perlu dimiliki dalam usahamu mengembangkan kemampuan? Tulislah jawabanmu dalam lembar isian berikut. Lakukan permainan berikut. Kamu harus menuliskan kalimat "Semua orang dapat mencapai sukses bila mana bekerja keras" sebanyak 3 kali di buku catatan. Menulis pertama kali dengan tangan kiri, menulis kedua kali memakai tangan kanan,
dan menulis yang ketiga kali dapat dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Bila sudah selesai, coba ungkapkan pesan apa yang dapat kamu petik dari permainan tadi. Panggilan untuk mengembangkan kemampuan dapat kita renungkan dari perumpamaan tentang talenta sebagaimana dikisahkan oleh Yesus dalam Matius 25, 14-30. Bacalah kutipan kitab suci berikut dalam hati 2 atau 3 kali. Matius 25 ayat 14-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang akan bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan percayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu di dalamnya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh 2 talenta." Matius 25 ayat 14-30. Kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Rumuskan gagasan-gagasan atau pesan dari teks kitab suci Matius 25 ayat 14-30 dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Temukan sikap-sikap yang tergambar dalam perumpamaan tentang talenta. Sikap mana menurutmu yang bijaksana?
Apa yang kamu pahami dari ungkapan pada ayat 29-30? Bagaimana tanggapanmu terhadap pernyataan tersebut? Ungkapkan jawabanmu untuk mendapat tanggapan teman-temanmu yang lain. Perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu, dan lama-kelamaan kemampuannya itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, misalnya melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan, belajar dan berani bertanya pada orang yang lebih berpengalaman. Sikap-sikap berikut perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan: tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Jawablah pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut dalam hati. Apakah selama ini saya sudah menyadari berbagai talenta atau kemampuan yang dimiliki? Apakah saya sudah berusaha mengembangkan talenta atau kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara bertanggung jawab? Apakah saya sudah bersyukur atas berbagai kemampuan atau talenta yang saya miliki? Sikap-sikap apa saja yang dapat menghambat saya dalam mengembangkan kemampuan yang harus saya tinggalkan? Sikap-sikap apa yang akan saya kembangkan supaya lebih berdaya guna? Tulis jawabannya di buku catatan kamu. Buatlah doa tertulis yang mengungkapkan rasa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki dan tekad untuk mengembangkannya. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Allah sumber segala karunia, syukur dan puji bagimu. Terima kasih atas berbagai kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ampunilah aku ya Allah, jika hingga hari ini aku belum mampu mengembangkannya dengan baik. Aku berjanji akan berusaha mengembangkan kemampuan yang telah Engkau anugerahkan itu, agar memberikan manfaat bagi diriku dan sesama. Jagailah aku juga ya Tuhan, agar aku tidak menjadi sombong atas kemampuanku.